ayyuhalladzina amanu kulur riba adha'afan mudha'afa. Kayaknya sesuatu yang sudah kita mafhumi bersama, tapi kalau ya. Panggil saya padanya ya. Oke. Panggilan pertama adalah kepada orang beriman. Orang beriman itu harus kita pahami, dia adalah tasyidu fil qalb wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Orang beriman itu cirinya adalah bersyahadah di dalam hati, diikrarkan lewat lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi nggak hanya sekedar aku beriman, nggak hanya sekedar gitu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, nggak hanya gitu. Tapi juga diamalkan dalam perbuatan. Oke, bentuk amal perbuatan seperti apa? Bentuk bahwa kamu benar-benar beriman itu seperti apa? Gitu kan? Harusnya juga percaya bahwa jelas ya. Jadi harus kita imani keberadaannya juga firman-Nya. Kita juga mempercayai konsekuensi dari setiap yang jalan itu. Nah, itu kan perintah tuh. Dan larangan memiliki perintah memiliki konsekuensi. Kan gitu. Dalam ayat ini kalimatnya pertama kepada orang beriman. Beriman tidak usah ikut, tidak apa-apa. Merasa beriman rewes, yang tidak percaya nggak usah takut, nggak usah kepincut. Kalau itu iming-iming surga ya nggak usah kepincut. Neraka ya nggak usah takut, karena kamu bukan orang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu berarti yang dipanggil hanya orang beriman. Sudah, kita bahasannya orang beriman nih. Orang beriman la ta'kulu. Nah, lam itu ada dua, la nahi dan la nafi itu la menidakkan. Artinya apa? Artinya tidak. Kalau lam alifnya itu lam alif nahi, berarti itu artinya jangan. Jadi kalau lam alifnya itu lam alif yang jenis lam alif nahi, itu menidakkan. Artinya kalau lam alifnya itu jenis nahi, artinya jangan. Jangan itu ya sudah jangan. Kalimat di sini la ta'kulu, janganlah kamu memakan, mengkonsumsi, menjalani. Ya, ulangi. La ta'kulu, janganlah kamu ikut memakan. Jangan memakan, jangan mengkonsumsi, jangan ikut, jangan terlibat. Di dalam apa riba? Urusan riba. Mudha'afah. Di mana riba itu selalu mencari keuntungan yang berlipat ganda.
mencari keuntungan yang berlipat ganda. Jadi banyak dari bagaimana kita misalnya pinjam 100 juta itu ya, kejamnya riba itu ya. Pinjam 100 juta, dapatnya 90 juta, tapi ngembalikannya hampir 200 juta. Gitu loh. Simpelnya begitu. Ya, nggak usah dibantah. Memang seperti itu perbankan. Perbankan baik yang dibungkus dengan kata-kata Arab, maupun perbankan yang umumnya. Utang 200 juta, air 180 juta, pengembalian 356 juta. Selalu begitu. Gitu kan? Jadi bagaimana kejamnya riba itu tampak betul dari yang diuntungkan hanyalah yang menghutangi. Mereka selalu tidak pernah mau rugi. Karena apa? Yaitu tadi, dia bisnisnya itu bisnis keuangan. Sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Dan mungkin ada beberapa orang yang sukses karena riba. Tapi sebenarnya dua hal. Satu, suksesnya itu sementara. Yang kedua, suksesnya itu juga membungkus ketidaksuksesan yang lain, entah dalam hal kesehatan, keluarga, hubungan sosial, biasanya kemudian juga berantakan. Yaitu tadi karena tidak berkahnya riba. Nanti ada di ayat selanjutnya itu. Nah, sehingga apa? Kalimat la ta'kulu ini sudah sampai pada kalimat sama dengan la taqrabu, ya. Janganlah engkau mendekati aja enggak boleh. Janganlah engkau mendekati riba, karena riba itu tidak berkah. Tapi justru Allah membandingkan dengan wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Jadi misalnya KPR 20 tahun, rumah nih 20 terus sudah membayar 8 tahun. Gitu kan? Berarti masih ada 12 tahun yang harus bayari. Gitu kan? Padahal sumbernya ya tetap sama sampai yang paling ya kalau misalnya pegawai negeri ya gaji itulah, belum ada pemasukan lain gitu. Lama-lama kan kalau tabungan apalagi KPR gitu kan, orang kan kemudian kemana sisa utang mereka ya? Misalnya, jadi menggunakan uang tabungan itu kadang memang tidak punya uang sembunyi. Kaget karena dipikir 20 tahun, kalau udah berjalan 2 tahun kan setidaknya itu berjalan 8 tahun kan berarti pokok utangnya itu enggaknya berkurang 30-40%. Ternyata pokok utangnya itu 10% itu nggak nyampe berkurangnya. Sudah bayar utang plus penalti, ternyata penaltinya sedikit, nggak sampai 5% dari total utang. Nanti ya sudah, gitu terus saja. Nah, sistem itu memang sudah dipakai untuk menjebak manusia biar nggak pernah keluar dari lingkaran itu. Jangankan sampean yang misalnya telat bayar ya. Wong sampean yang misalnya rajin bayar itu loh, begitu mendekati akhir dari utang, itu sama akan didekati lagi, supaya utang lagi. Apa kalimatnya itu? Kalimat mautnya dia itu. Karena
adalah nasabah yang prestasi dan nasabah yang luar biasa hebat, maka kami memberikan kepada Anda apresiasi berupa pinjaman lunak. Memberi apresiasi pada itu memberi borgol baru, memberi tali kekang baru. Ngomongnya itu memberi apresiasi, kalimatnya yang dipakai. Lah karena manusia itu kan pada dasarnya suka disanjung, gitu. Dengan pinjaman lunak, dengan bunga yang sekian persen, flat, flat apa? Nanti di tengah-tengah ya naik turun ya sembuh kono. Jadi mereka lebih cerdas dulu. Kenapa ayat ini diturunkan 1400-1500 tahun yang lalu? Karena praktek yang dijalankan kaum Yahudi, praktek yang sudah berjalan ribuan tahun, bahkan sebelum adanya Rasulullah. Sudah puluhan ribu tahun. Mereka itu sudah sangat mafhum dengan apa ini, sistem ini. Nggak bisa kemudian kalau ingin menyiasati sulit. Mereka jauh lebih ahli dalam hal ini. Sehingga apa? Sudahlah. Dalam bahasan ini kalimatnya adalah hanya untuk orang-orang beriman, maka wattaqullah. Sudahlah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah akan ancaman riba itu. Takutlah. Percayalah di balik itu pasti banyak masalah. Percayalah di balik itu pasti tidak berkah. La'allakum tuflihun. Dengan bertakwa kepada Allah, percaya kepada Allah, lebih yakin akan analisisnya Allah daripada analisis sales kredit, maka kamu akan beruntung. Sudahlah. Dan yang selain itu, kamu itu juga takutlah akan api neraka. Jangan hanya karena takut bangkrut bisnismu. Jangan hanya karena takut ketinggalan, nggak ngambil kredit, nanti diambil orang, ya sudah kredit itu. Jangan mau dibohongi orang, nanti diambil orang kafir yang kaya. Allah, 16 kerajaan dan presiden serta negara di Teluk yang sekarang berada di sekitar Palestina. Kaya semua. Kaya semua. Tidak ada yang bela Palestina. Jadi kaya semua, bahkan bukan hanya kaya, super kaya. Senangnya saya itu menjadi bukti bahwa omong kosong bahwa yang diawali dari riba itu nanti bisa meningkatkan giroh. Omong kosong. Ini di samping itu takutlah kepada Allah bahwa ada ancaman siksa yang sangat besar untuk orang-orang pemakan riba. Nanti akan dibangkitkan di akhirat dengan perut yang besar sekali. Lalu kemudian perut itu sampai menggeser ke tanah. Lalu kemudian lidahnya menjulur dengan keluar cairan nanah dari mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu di antara bentuk allati uiddat lil kafirin, yang dijanjikan untuk orang-orang kafir. Nah, kalau itu dijanjikan untuk orang-orang kafir, tentu orang kafir tidak takut, ya kan? Nggak takut. Kenapa? Karena mereka tidak percaya akhirat. Karena mereka tidak percaya ancaman neraka. Ya, mereka lebih takut akan kemiskinan di dunia. Mereka takut kalau ketinggalan kereta perlombaan dunia. Mereka takut sehingga riba pun disasat saja. Sehingga haram halal pun urusan belakang. Mereka begitu. Nah, itu adalah orang-orang kafir. Masa kita sebagai orang beriman begitu? Maka panggilan yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Beriman yang dipanggil. Yang enggak neko-neko, yang enggak cari alasan pembenar, yang enggak tapi kan gini, tapi kan gitu. Enggak ada begitu. Oh, enggak boleh. Gitu. Yang dipanggil orang beriman itu gitu. Oh ya sudah, pun. Kenapa? Karena kalau kita mencari alasan pembenar, sampai akan dapat alasan pembenar itu. Apalagi kalau juga ada
ahli agama yang membantu sampean mencari alasan benar. Sampean bahwa nah, sekarang pilihan kita loh untuk gampangane nyerah opo yang diberikan Allah atau mengikuti nafsu. Sebenarnya lebih bertumbuh kalau kita percaya bahwa di setiap ada istilahnya maqasidul maqasid syar'i. Jadi ada namanya hikmah falsafah. Jadi setiap syariah atau setiap aturan Allah itu pasti ada manfaat, pasti ada semacam filsafat, bukan filsafat ya, hikmah di balik perintah atau di balik larangan itu. Sehingga ini kita ikut gitu aja. Kenapa? Ada yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan atau kenapa sebuah aturan itu diberikan. Nah, di dalam riba juga begitu. Allah melarang tak kulur riba, ya sudah, jangan makan riba. Karena apa? Karena riba itu Allah mengambil untung yang berlebihan. Apalagi sistemnya adalah sistem jual beli keuangan. Jual belinya itu kalau di dalam Islam yang diperbolehkan itu kan barang-barang yang nyata, bukan utang piutang yang berbunga tinggi atau bahkan jual beli uang. Itu dilarang dalam Islam. Karena dianggap bahwa itu jual beli atau transaksi yang tidak real. Nah, itulah kenapa sekarang ini kekejaman ekonomi global, ya, ekonomi liberal ini kan seenaknya aja memberi nilai mata uang negara lain. Soalnya misalnya negara Indonesia nilai uangnya kalau dibanding dengan dolar, kalau dolar cukup satu dolar di sini 14.000. Mereka enak aja, uang sedikit sudah bisa beli barang banyak sekali di sini. Itu kan penjajahan. Nah, yang kayak gini karena apa? Karena transaksi falas ini transaksi yang didasarkan pada ketidakadilan, kezaliman. Makanya Islam sangat melarang hal semacam itu. Harusnya itu nilai mata tukar uang itu ya tidak berdasarkan uang kertas yang kemudian seenaknya mereka nominalkan, tapi ya berdasarkan patokan yang jelas, misalnya emas. Itu kan patokannya sama, semua harusnya dibuat di semua negara. Nah, riba mengambil celah di sana, yang kemudian akhirnya ada jual beli falas, masuk ke jual beli saham. Pokoknya intinya yang mengarah kepada judi yang kemudian apalagi sekarang sifatnya online sehingga bisa dipermainkan oleh yang memegang server. Nah ini karena manusia udah tidak lagi takut kepada neraka, tidak lagi takut atau bertakwa kepada Allah, tidak takut. Maka sampai dan saya dianjurkan Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Maka udahlah, taatlah Allah, taatlah Rasul supaya kamu mendapat rahmat, supaya kamu dituntun kepada kebenaran. Apa itu? Kalau sampean dan saya dituntun kepada kebenaran, itu nanti akan dipertemukan dengan alasan-alasan yang menguatkan kita untuk meninggalkan riba. Tetapi ketika kita tidak dapat hidayah, tidak dapat rahmat, itu nanti akhirnya dituntun setan untuk menemukan alasan-alasan pembenar riba. Gitu. Itu sebenarnya simpel seperti itu. Saya, Gus Lodi atau SPMA, banyak yang di luar SPMA yang sudah berhasil mendapatkan
alasan-alasan untuk menjauhi riba. Nah, sementara yang belum keluar dari riba, ya selalu mendapatkan alasan-alasan untuk menjalankan riba. Nah, sebenarnya dua alasan itu bisa didapatkan tergantung siapa yang membimbing hati kita. Apakah Allah, apakah selain Allah. Jadi ayo kita berdoa selalu untuk bisa menjadi orang-orang yang taat ini, memenuhi panggilan Allah, wa'ati Allah wa Rasul. Jadi jangan berpikir bahwa apa ya, praktik perbankan ini baru modern-modern. Modern itu hanya kemasannya. Sama dengan misalnya makanan. Makanan itu dulu makanan namanya berontong itu sudah ada. Tahu berontong ya? Berontong itu jagung yang diposkan, digoreng pakai pasir gitu ya. Jagung itu kita nyebutnya berontong, nggak tahu di daerah nyebutnya. Di daerah lain apa? Desa lain apa nyebutnya? Saya berontong. Di desa lain macam-macam, desa popcorn. Ini yang mau saya sebut tadi. Desa popcorn. Kita ya berontong lagi. Mungkin di bukan Jipang. Jipang itu yang sudah dicampuri sama apa itu ya. Nah, begitu masih berontong itu biasanya kan jadi bungkus pakai apa gitu. Tapi orang Amerika budaya dibungkus bagus terus dikasih uang apa gitu, ditulis popcorn. Nah, tapi sing Jipang berontong regane kadang panjang ML 5.000 lah, itu dikit itu ada udah 25-35 ribu. Cuma bungkus berontong itu sudah ada sejak sebelum saya lahir. Popcorn baru-baru, bungkusnya aja. Itu kalau makanan halal ya. Di makanan yang haram seperti riba ini juga begitu. Riba ini sudah ada zaman dulu. Bahkan konon Nabi Isa itu satu di antara kenapa dibenci oleh para rabi-rabi Yahudi, itu karena di masa itu di depan sinagog atau tempat ibadahnya orang Yahudi, itu ramai kan orang jualan, akhirnya disewakan itu lapak-lapak. Setelah itu kemudian nggak punya modal lagi, dipinjami sama pihak sinagog itu. Nah, pinjamnya juga sudah dengan sistem riba. Jadi sistem perbankan itu sudah ada jauh. Sekarang aja dibungkus dengan gedung-gedung mewah, dengan pendidikan-pendidikan seolah-olah itu sesuatu ilmu modern. Nah, modern apanya itu sudah berubah itu, sehingga Quran pun melarangnya. Saya rasa itu, Dulur. Enggak? Ya, apa Pak majukan? Mohon izin, Gus. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sebelumnya mohon maaf ini, Gus. Kenapa? Berkaitan dengan riba tadi yang dijelaskan Gus Glory, yaitu di situasi masa di kalangan masa pengusaha maupun PNS ya, ini banyak semarak pinjam uang yang dari maksudnya hubungan dengan perbankan. Nah, di situ dengan bunga kecil 0%, 0,% ya. Lah, apakah dengan bunga kecil itu bisa dikategorikan termasuk riba, Gus? Terima kasih, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan minuman keras itu ya. Istilahnya walau kolil, meskipun sedikit. Minuman keras itu kan bukan pada memabukkannya.
memang itu menjadi ilah atau alasan kenapa minuman keras itu diharamkan. Bir, tua, atau minuman keras lain, wine dan sebagainya. Saya nggak minum, misalnya gitu. Saya minum cuma dikit kok, kan nggak memabukkan, nggak apa-apa. Loh, bukan dimemabukkan, ya, dilarang. Gitu. Kenapa sampaikan itu? Karena kalau nanti sampean sudah di titik sedikit nggak apa-apa gitu, ya lama-lama ya banyak gitu. Jadi karena larangan meminum khamar itu larangan pada keseluruhannya. Misalnya di khamar, saya kenapa pakai khamar dulu? Di awal pelarangan khamar itu malah tidak dilarang, hanya dijelaskan bahwa khamar itu wa ismuha akbaru min naf'ihima, bahwa manfaatnya itu lebih sedikit, artinya dosanya atau mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Hanya diterangkan gitu aja, tidak dilarang. Kemudian khamr menjadi dilarang ketika para sahabat itu, kan tidak dilarang, jadi tidak salah. Ada yang ketika sholat itu masih dalam keadaan mabuk, sehingga ketika membaca ayat Allah itu dalam bacaan sholat itu agak terkesan meracau. Maka la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah engkau sholat sementara kau dalam keadaan mabuk. Jadi dilarang hanya pada saat sholat. Berarti di luar sholat masih boleh. Itu artinya kan dilarang minum kalau sampai mabuk. Berarti sedikit masih boleh kan gitu. Tetapi pada akhirnya innamal khamru wal maisir itu, sesungguhnya khamr itu dilarang sudah, fajtanibuh, sedikit maupun banyak dilarang. Maka riba juga demikian, Pak. Sedikit atau banyak itu sangat tergantung pada tingkat larangan. Kita dilarang ya sudah, tidak usah sedikit, tidak usah banyak. Oh, babi sedikit aja tidak apa-apa, toh itu kalau babi itu kan kenapa dilarang, karena banyak cacing pita di sana. Kalau sedikit kan tidak apa-apa. Kita akan selalu begitu nanti. Sehingga semuanya, kenapa zina itu dilarang? Tidak kok jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Artinya bahkan sebelum berzina pun itu kita sudah dilarang. Nah, sehingga demikian pula dalam hal riba. Jadi yang nyerempet-nyerempet itu disebut mutasyabih. Mutasyabih itu artinya syubhat. Syubhat itu artinya meragukan. Meragukan itu artinya in between. In between itu artinya antara iya dan tidak, antara haram dan halal. Maka kaidah usul fikihnya adalah tak mayuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu atau syubhat kepada apa yang tidak meragukan kamu atau muhkamat. Ngoten Pak Majukan. Zaman pegawai negeri ta. Pak Majukan pegawai negeri ya Pak Majukan. Gus izin Gus. Ya Pak Syaifullah Pak Syaifullah. Mau nanya mengenai kasus saja nih Gus. Jadi contohnya gini, ada orang yang kredit sepeda motor, terus dia selama 3 tahun contohnya, dia setahun itu terus habis itu nggak bisa bayar, motornya mau diambil, terus ada orang nih mau nolong, artinya apa ya? Pokoknya mau belilah gitu, mau beli motornya dengan yang punya motor kan yang mengkreditkan gitu, yang punya kredit. Jadi dia transaksinya berapa motornya saya jual contohnya 20 juta gitu. Di bank dia ada berapa angsuran 2 tahun itu, ditotalkan kalau 2 tahun bayar itu sekitar anggap aja 10 gitu. Terus dia ngasih dengan harga 20,
dia ngasih ke orang 10 dan dia teruskan aturannya itu tanpa dia bunganya berapa dan sebagainya gitu. Intinya transaksinya sama si pihak pemilik motor itu. Itu bagaimana hukumnya, Gus? Matur suwun. Jadi intinya memutus mata rantai riba itu kan putus total ya. Jadi kalau yang sudah terlibat itu kan segera selesaikan. Memang ketika menyegerakan melunasi itu kan sama perbankan kan kurang ajarnya, mereka kan kemudian dapat penalti karena melunasi lebih cepat daripada ini. Saya membahas itu dulu. Artinya ketika kita ingin berhenti dari perbankan itu ya harus segera dilunasi total. Atau kalau memang dulu kita pakai agunan, ya sudah agunan itu aja yang direlakan, anggap aja sebagai penebus dosa. Saya selalu mengatakan begitu kepada orang yang ingin berhenti dari riba. Kalau mampu lunasi utang semuanya, kalau memang harus bayar penalti, bayar aja udah selesai intinya. Tapi kalau nggak mampu ya sudah biarkan jaminan itu diambil oleh mereka, dan kalau kita memang masih hutangnya itu lebih kecil dari jaminan kita, ya kita berhak untuk meminta sebagian susuk atau sisa dari barang yang kita jaminkan dulu. Intinya selesai, saya tidak mau bayar lagi bunga, titik gitu ya. Pada perbankan harus begitu memang. Nah, apapun resikonya dengan sistem mereka ya sudah silakan. Pokoknya intinya saya tidak mau bayar lagi. Nah, dalam kredit motor atau kredit apa sama juga menurut saya. Kalau kita mau beli kepada barang-barang yang berhubungan dengan perbankan, prinsipnya juga sama. Intinya kalau itu barang clear bisa dipakai sistem seperti yang saya sampaikan tadi, sudah nggak usah repot-repot ngitung-ngitung gimana ini nilai barangnya sekarang berapa. Kalau nilai barang motor itu misalnya di pasaran, kalau saya beli tanpa riba, tanpa apa, itu harganya 20 juta, maka kita tetap harus beli barang itu juga nanti harus 20 juta. Tapi saya tidak menyarankan untuk melanjutkan cicilan itu. Jadi kita harus membayar kepada penjual itu apa adanya biar dia yang menyelesaikan kepada perbankan itu. Dan kita sarankan kepada penjual itu bahwa selesaikan aja seperti yang tadi itu. Kalau memang udah tidak laku dijual karena nggak sampai 20, ya sudah itu resiko dari kesalahan kita memilih sistem perbankan. Jadi kita jangan mau terlibat pada meneruskan perilaku riba itu. Meskipun cicilan itu tinggal misalnya 2 atau 4 bulan, enggaklah. Kita tidak mau meninggal dalam kurun 4 bulan itu sedang terlibat dalam cicilan riba. Jelas nggih? Sudah, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam Bu Tanti. Gimana sehat saya? Kok ada mbah-mbah juga ini? Ini alhamdulillah dari Alhamdulillah. Simbok Saleh Bule saking Tawangsari Manyaran. Ya, saya pengen sangat berkunjung ke Manyaran entah kapan ini. Masya Allah, dalam tenggong ya Gus. Nggih. Terus pundi Bu Tanti? Nggih, badhe tanglet masalah riba menika. Itu kalau ambil dikur itu bunganya 0,2 dan apa kayak yang dipinjemi yang punya usaha aja itu gimana, Gus? Ya sama, jadi baik kredit usaha rakyat atau KPR atau apa, memang ini pahit ya. Saya sampaikan bahwa apapun bentuknya, berapapun plafon kredit itu memberikan bunga, yang namanya bunga atau riba yang memang kemudian ada para ahli kitab yang memberikan plafon-plafon. Kalau riba itu cuma sekian itu nggak termasuk riba dan lain sebagainya. Itu tafsir ya. Tapi yang jelas di masa Rasulullah Muhammad SAW, di masa para sahabat itu meninggalkan tidak ada kemudian
Kalau cuma 2%, kalau cuma 1%, kalau cuma 0,5 itu bisa, itu tidak ada di masa itu. Itu kan tafsir orang-orang sekarang ya. Jadi menurut saya sebisa mungkin kita tinggalkan itu. Jadi kalau memang kita belum mampu punya rumah, misalnya untuk KPR rumah atau untuk, ya sudah kita ngontrak. Kalau nggak mampu ya ngekos. Dan insya Allah Allah akan membantu itu. Karena Allah tidak menjanjikan kita untuk kemudian kamu tinggalkan riba, nanti pasti kamu kaya, nanti tak kasih rezeki banyak. Tidak memberi janji gitu juga. Bisa jadi ada orang yang meninggalkan riba itu kemudian diuji dengan kekurangan. Ya itu satu di antara ujian orang beriman. Tapi ada juga yang meninggalkan riba kemudian malah diberi kelancaran. Kelancaran maupun kekurangan itu tidak menjadi alasan kita untuk memilih-milih, wah ditinggalkan atau enggak ya, enggak ada begitu. Diberikan Allah kekurangan atau kelancaran, itu sudah konsekuensi dari bentuk ujian. Karena ujian itu ada yang dalam bentuk kekurangan, ada yang dalam bentuk berlebihan justru. Sehingga menurut saya, insya Allah, nanti di ayat selanjutnya, nanti kita akan pelajari semuanya tentang kenapa sih kok Allah mengharamkan riba dan justru mendorong untuk al-bai' atau berjual beli atau dagang. Karena di sana banyak sekali keberkahan. Jadi dengan kita misalnya sekarang kayak boykot ini Israel atau apa gitu ya. Sebenarnya ekonomi mereka itu sangat bertumbuh pada perbankan. Kalau umat Islam misalnya ya, mau pertama saling berdagang antar mereka. Dua, saling meminjami tapi tanpa riba antar mereka. Misalnya lebih kepada bagaimana bagi hasil atau apa gitu ya. Tapi yang tidak bagi hasil yang aneh-aneh sistemnya itu siapa adanya itu. Insya Allah ekonomi kita akan kuat tanpa harus ngomong boykot, selesai mereka. Karena apa? Fondasi ekonomi liberal atau fondasi ekonomi kapital itu bertumbuh pada modal. Kapital itu kan artinya modal ya. Ini untuk pelajaran juga. Kapital itu artinya modal. Mereka itu tidak punya modal. Justru coba lihat, baik di Afrika maupun Asia ini secara global ya. Di Afrika maupun Asia, modal utama manusia hidup itu kan sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam itu ada di Afrika dan Asia. Dan itu kita sebagian besar umat Islam itu di Afrika dan Asia. Artinya permodalan perbankan yang diputar oleh IMF, World Bank dan sebagainya itu sangat bertumpu pada modal yang utuh. Modal apa? Ya modal sumber daya alam. Kita aja mau dibodoh-bodohin kemudian masuk ke dalam sistem itu. Nah, kembali kepada tadi, apapun, kita memang belum mampu buat rumah yang dari tembok. Kenapa kita harus memaksakan diri untuk misalnya sampai kredit? Ya, bangun aja dari apa? Kadang kita itu, maaf ya, itu hidup berdasarkan gengsi, kebanyakan ya, mungkin ada orang yang sangat butuh juga ada. Tapi kebanyakan itu justru berdasarkan gengsi. Sehingga masuk ke dalam jebakan-jebakan bisnisnya orang-orang liberal itu. Satu diantaranya adalah perbankan. Sehingga saya menyarankan untuk ya dihindari aja lah. Insya Allah kita masih punya banyak peluang dan cara untuk mencari rezeki yang jauh dari kata syubhat tadi. Insya Allah gitu. Oke. Gus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan pangapunten Gus, mohon doanipun niki Ibu kula. Alhamdulillah Ibu, terus pundi sehat nggih. Solo menika badhe terapi karena sering lambungipun kambuh sama bule. Umurnya pinten Bu? 86 Gus, alhamdulillah. Sampun 86, sangat sepuh sangat nggih, alhamdulillah. Saged ngaos insyaallah. Mangke ngaos bule Mbah niki angsal roka Allah, angsal pangapuran Allah. Pada saat ngaos ngeten niki para malaikat niki menyaksikan lajeng laporan datang Gusti Allah. Nika Bu Sekartanti kali mbahe kali buli ngadep Quran ya Allah, nah gitu sama Allah kemudian berkailah mereka gitu. Jadi pada saat ngaji ngeten niki insyaallah semua dulur-dulur ada banyak sekali yang dijanjikan Allah dengan kita ngaji seperti ini. Maka ya selalu ngaji,
Anggap ini sebagai jamu, sepahit apapun telan, biar untuk menyembuhkan penyakit hati kita. Okay? Ya Allah. Saya rasa itu kajian kita. Gus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya, Gus. Nanti keluarga semuanya, dulur-dulur dimanapun berada. Amin. Amin, amin ya Rabbal Semoga Allah selalu menuntun kita, menguatkan jasmani rohani kita untuk berada dalam siratal mustaqim. Ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi man afayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innaka tabarak rabbana wa ta'ala talakal hamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinn wa syaitan wa farabana najin wa lana sal. Allahumma rafa' darajatana fi dinina wa Rabbana man wafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina wa tawaffana ala qarin. Allahumma ta'ala wa basama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tawfiqan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.